Eropa kena batunya dan kini pusing sendiri karena berani boikot sawit Indonesia. Undang-undang anti-deforestasi Uni Eropa yang menyasar produk sawit Indonesia telah membuat pengusaha di benua biru khawatir dan kebingungan. Beberapa mengatakan mereka bahkan dapat tersingkir dari pasar. Uni Eropa pada Desember lalu menyetujui undang-undang baru itu untuk mencegah perusahaan menjual kopi, daging sapi, kedelai, karet, minyak sawit, dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi. Perusahaan harus membuktikan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi pada perusakan hutan atau didenda hingga 4% dari omset mereka di negara anggota Uni Eropa. Hal ini pun mulai dikeluhkan pengusaha consumer goods dari Uni Eropa itu sendiri. Union Investment Jerman, salah satu investor teratas di Unilever dan Reckitt, tahun lalu menulis kepada 56 perusahaan consumer goods untuk mencari tahu lebih banyak tentang deforestasi dalam rantai pasokan mereka. Denda dapat menjadi risiko bagi kinerja perusahaan-perusahaan ini di pasar saham. Begitu kata Hendrik Ponze, kepala ESG di Union Investment yang memiliki saham di Nestle, PepsiCo, Danone, Beyond Meat, dan L'Oreal kepada Reuters pada hari Selasa 13 Juni 2023. Dokumen internal Union Investment yang dilihat Reuters menunjukkan bahwa perusahaan hanya menerima 14 perusahaan yang mengatakan bahwa mereka memiliki operasional tanpa deforestasi. Sebagai investor besar, ini sangat tidak biasa. Biasanya kami menerima jawaban dari perusahaan manapun yang kami kirimi surat. Mungkin alasan untuk tidak menjawab adalah karena mereka tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh investor consumer goods seperti Schroders, Janus Henderson, NBEM, Union Investment, KLP, Aviva, Fidelity International, dan 91. Mereka sedang berbicara dengan produsen tentang masalah ini, namun 3 di antaranya mengatakan akan mengidentifikasi emiten consumer goods yang mungkin akan mereka jual. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memperkirakan bahwa 420 juta hektar hutan hilang akibat deforestasi antara tahun 1990 hingga tahun 2020. Konsumsi Eropa telah mewakili sekitar 10% dari deforestasi global, begitu menurut Parlemen Eropa. Dan minyak kelapa sawit dan kedelai menyumbang lebih dari 2/3-nya. Aturan baru akan mewajibkan perusahaan untuk memberikan formulir uji tuntas elektronik kepada petugas bea cukai yang menunjukkan bahwa rantai pasokan mereka tidak berkontribusi terhadap pengrusakan hutan. Pembuat barang konsumsi mengandalkan teknologi seperti satelit dan kecerdasan buatan untuk membantu mereka memberantas deforestasi dari rantai pasokan mereka. Namun, upaya ini mungkin saja tidak cukup untuk mematuhi aturan itu. Begitu kata anggota Parlemen Uni Eropa, Christopher Hansen. Meski begitu, beberapa perusahaan barang konsumsi besar mengatakan bahwa mereka hampir mencapai target nol deforestasi yang ambisius. Nestle, perusahaan makanan terbesar di dunia, menargetkan sepenuhnya bebas deforestasi untuk kakao dan kopi hanya pada tahun 2025 mendatang. Unilever, pembuat sabun Dove dan es krim Ben & Jerry's, menargetkan rantai pasokan minyak kelapa sawit, kertas dan papan, teh, kedelai dan kakao bebas dari deforestasi pada akhir tahun 2023 ini. Mark Di Betato, kepala operasi di 2 anak usaha Nestle, yakni Nescafe dan KitKat, menganggap bahwa kecerdasan buatan dapat mempercepat proses ini. Ia menyebut akan fokus menggarap metode ini. Perlu diketahui, Eropa kerap melakukan serangan terhadap produk minyak sawit khususnya dari Indonesia. Mulai dari Black Campaign atau kampanye hitam lewat produk kemasan, hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Deforestasi yang mulai berlaku 16 Mei 2023 yang lalu. Edi menyebut salah satu dari keunggulan minyak sawit Indonesia yang membuat Indonesia memblokirnya adalah minyak ini tidak akan rusak bila digunakan untuk menggoreng sampai dengan 100 derajat Celcius, sehingga hasil gorengan bisa tetap lebih garing. Hal ini berbanding terbalik dengan minyak nabati lainnya yang tidak bisa digunakan untuk menggoreng dengan suhu panas. Kalau minyak sawit tidak akan rusak, sehingga hasil gorengannya bisa tetap crispy ataupun garing. Begitu ujar Edi. Selain itu, Edi menuturkan bahwa minyak sawit juga mengandung beta-karoten yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati lainnya.
Alasan mengapa harga minyak sawit bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya, karena produksi dari tanaman sawit itu sendiri yang lebih ekonomis, efisien, dan produktif dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya apapun. Sebagai contoh, saat ini tanaman sawit rata-rata produksinya bisa menghasilkan 4 ton per hektar per tahun. Sementara tanaman penghasil minyak nabati lainnya seperti rapeseed hanya bisa menghasilkan 900 kg saja per hektar per tahun. Maka dari itu, harga dari minyak goreng sawit kita bisa lebih murah dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, di mana tanah yang dipakai pun 1:10 lebih kecil daripada kedelai. Penggunaan lahan sawit jauh lebih kecil dibandingkan minyak nabati lainnya. Mereka kalah bersaing karena minyak sawit kita jauh lebih ekonomis. Sementara itu, Kepala Divisi Perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Ahmad Maulizal Sutawijaya menambahkan, saat ini produktivitas dari minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati masih belum bisa tergantikan oleh minyak nabati dari jenis tanaman lainnya, seperti minyak bunga matahari, minyak kedelai, hingga minyak jagung. Saat ini, produktivitas sawit sebagai minyak nabati belum bisa digantikan oleh minyak nabati dari jenis tanaman lain, termasuk rapeseed, soybean, bunga matahari, dan lainnya yang merupakan produk unggulan dari petani Eropa. Begitu ujarnya kepada CNBC Indonesia. Hal ini jugalah yang mendasari Uni Eropa kebakaran jenggot hingga menerbitkan undang-undang deforestasi untuk menjaga pasar produknya, utamanya produk minyak nabati milik mereka sendiri. Untuk itu, Ahmad berharap Indonesia dapat lebih giat dan intens dalam melakukan promosi, sosialisasi, dan advokasi sawit di dalam maupun di luar negeri. Untuk menjaga produknya, Eropa melakukan langkah-langkah yang terlihat menyerang kelapa sawit Indonesia. Padahal ini intinya adalah persaingan dagang semata yang mereka sendiri tidak mampu bersaing dengan produk sawit kita. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya dunia sangat membutuhkan kelapa sawit. Tidak ada negara satupun yang tidak butuh sawit karena beragam keunggulan yang dimiliki oleh sawit itu sendiri. Maka kejumawaan Eropa memboikot sawit Indonesia wajar saja mendatangkan malapetaka tersendiri bagi mereka. Mamam tuh, sungguh di luar orbit ya bunda.